Belajar bersama. Damai Karya 7. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini dengan Kak Evi. Kali ini kita akan belajar mengenai kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah teman-teman, sebelumnya Kak Evi mau nanya, kenapa sih manusia itu nggak puas cuman ngomong sepotong-potong dan akhirnya menciptakan sistem kalimat tunggal dan kalimat majemuk? Ada yang tahu? Oke, sebenarnya ya teman-teman, semua ini tuh berawal dari cara kerja otak kita ya, yang semakin lama tuh semakin kompleks. Waktu kita kecil atau di zaman purba dahulu, komunikasi itu kan sangat sederhana ya, karena kebutuhannya itu cuman untuk bertahan hidup. Kalau ada buah ya tinggal bilang, oh ada buah. Kalau ada singa ya tinggal bilang, ada singa. Nah, inilah cikal bakal dari kalimat tunggal. Kayak tuh di situ tuh manusia tuh jujur ya apa adanya dan nggak mau ribet. Fokusnya tuh cuma satu. Mereka tuh cuma mau menyampaikan satu kejadian ataupun satu benda. Ibaratnya nih kayak teman-teman ini punya satu foto. Fotonya jelas. Fokusnya cuma satu. Dan semua orang langsung paham dalam sekali lihat tanpa perlu memikir keras gitu. Tapi masalahnya ya teman-teman, manusia itu kan adalah makhluk yang hobi banget menghubung-hubungkan sesuatu ya. Kita nggak cuma mau pamer kalau kita lagi makan, tapi kita juga pengen orang tahu kalau kita itu makan karena lapar atau sambil dengerin musik. Nah, di titik inilah kalimat tunggal itu jadi terasa sempit dan kurang memuaskan untuk dipakai bercerita. Akhirnya kita butuh lem ya, atau penghubung atau jembatan untuk menyatukan dua kejadian yang berbeda dalam satu kesatuan yang lebih enak didengar. Nah, itulah kenapa muncul kalimat majemuk. Jadi teman-teman, kalimat majemuk itu lahir dari keinginan manusia untuk terlihat lebih pintar dan lebih jelas dalam bercerita ya. Tanpa adanya kalimat majemuk ini, omongan kita, omongan orang, itu bakal kedengar seperti robot yang baterainya tuh mau habis, putus-putus dan juga kaku banget. Nah, dengan adanya sistem ini, kita tuh bisa menjelaskan sebab, akibat, pilihan, ataupun dua kejadian yang berbarengan cuma dalam satu tarikan napas. Gitu teman-teman. Jadi pembagian ini tuh sebenarnya adalah bentuk evolusi ya dari gaya bicara kita yang tadinya cuma bisa menunjuk satu hal, sekarang kita jadi bisa menjelaskan dunianya tuh dengan lebih berwarna. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, izinkan Kak Evi menjelaskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu merapikan cara berpikir. Nah, ini adalah melatih kita semua untuk menyampaikan satu ide secara utuh dan juga jelas sebelum belajar menghubungkannya dengan ide yang lain. Lalu yang kedua ada memperkaya variasi bercerita. Maksudnya itu supaya tulisan atau ucapan kakak ataupun ucapan teman-teman itu tidak terdengar kaku dan membosankan. Lalu yang ketiga ada melatih logika sebab akibat. Nah, melalui kalimat majemuk ini yang menggunakan kata hubung seperti karena atau sehingga, teman-teman tuh bisa memahami alasan dibalik suatu kejadian. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan keterampilan menulis. Nah, di sini itu tujuan pembelajaran adalah membantu teman-teman menyusun paragraf yang lebih panjang dan struktur ya. Lalu selanjutnya adalah ketepatan memberikan informasi. Nah, ini jadi teman-teman tuh jadi tahu kapan harus berbicara singkat menggunakan kalimat tunggal untuk situasi mendekat, mendesak, dan juga kapan harus bercerita detail ya menggunakan kalimat majemuk.
Lalu selanjutnya adalah memahami hubungan antar kejadian. Nah, di sini melatih kemampuan teman-teman untuk melihat bahwa satu peristiwa itu seringkali berhubungan dengan peristiwa lainnya gitu. Lalu yang terakhir ada memperluas kosakata konjungsi ya, yaitu memperkenalkan teman-teman pada kata lem atau kata hubung seperti dan, atau, tetapi, setelah. Begitu teman-teman. Gimana? Sudah siap untuk masuk pembelajarannya? Kalau sudah, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, secara konsep, kalimat tunggal itu adalah bentuk komunikasi yang paling murni. Ibaratnya nih, sebuah foto, dia hanya akan menangkap satu kejadian atau satu keadaan kan. Nah, di dalamnya itu hanya ada satu alur cerita, di mana ada seseorang atau sesuatu yang kita sebut objek, dan apa yang sedang dilakukan atau dialami yang disebut predikat. Nah, kalimat ini tuh nggak punya cabang ya teman-teman, tidak punya anak kalimat dan tidak butuh kata hubung seperti dan, tapi atau karena. Jadi kalimat tunggal ini kalimat mandiri ya. Nah, ketika kita bicara soal konsep kejujuran informasi, kalimat tunggal lah yang jagoannya gitu ya, karena dia tidak mencoba menggabungkan banyak hal sekaligus yang bikin orang bingung. Gitu, teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus belajar kalimat tunggal? Yang pertama adalah memastikan teman-teman untuk bisa menyampaikan pesan secara efektif. Lalu yang kedua, membiasakan teman-teman untuk fokus pada satu tindakan dalam satu waktu. Lalu yang ketiga adalah mengajarkan teman-teman tentang peran siapa, subjek, dan melakukan apa, predikat. Nah, lalu selanjutnya adalah melatih teman-teman untuk mendeskripsikan fakta secara lugas, gitu ya. Lalu selanjutnya adalah kalimat tunggal ini kan pendek dan lebih mudah ditulis ya, tanpa ada salah tata bahasa. Nah, oleh karena itu ini memberikan rasa sukses pada anak saat mereka tuh mulai belajar menulis karangan pertama mereka gitu ya. Lalu yang terakhir adalah membantu teman-teman semua memberikan jawaban yang to the point atau tidak berbelit-belit ketika ditanya oleh guru ataupun orang tua. Oke teman-teman, selanjutnya rumus dari kalimat tunggal ya. Rumus utamanya tuh cuman subjek ditambah predikat ya. Jadi misalnya subjeknya itu bisa orang, hewan ataupun benda. Lalu predikatnya tuh menunjukkan mereka lagi ngapain sih, yaitu kata kerja ataupun keadaan. Contohnya adalah Budi sedang makan, lalu kucing berlari, gitu ya teman-teman. Lalu ada rumus lengkapnya nih, subjek ditambah predikat ditambah objek. Nah, objek ini adalah apa yang dikenai aksi ya teman-teman. Misalnya adalah ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan nasi sebagai objek. Begitu teman-teman. Lalu bisa juga ditambah dengan K ya teman-teman, atau keterangan. Gitu. Contohnya adalah ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, nasi sebagai objek, dan keterangan tempatnya kita beri di dapur. Nah, begitu teman-teman rumusnya. Lalu selanjutnya ada kalimat majemuk. Nah, secara konsep kalimat majemuk adalah hasil dari pikiran yang berhubungan. Nah, teman-teman tahu nggak sih, manusia itu nggak cuma melihat benda secara terpisah, tetapi kita suka menghubungkan suatu kejadian dengan kejadian yang lainnya. Nah, bayangkan teman-teman, misalnya kalian tuh punya dua foto. Foto pertama itu adalah foto yang menunjukkan kalau teman-teman itu haus. Lalu yang kedua ada foto yang menunjukkan teman-teman lagi meminum susu. Nah, di dalam mata kita, dua foto ini nggak berdiri sendiri-sendiri, tapi saling berhubungan.
Nah, pas kita ngomong, kita gabungin deh memakai jembatan yang namanya kata penghubung atau konjungsi. Jadi, konsep dasarnya adalah kalimat tunggal ditambah kata penghubung ditambah kalimat tunggal lagi. Nah, hasilnya adalah satu kalimat panjang yang isinya lebih dari satu aksi ataupun satu peristiwa gitu ya teman-teman. Nah, tujuan pembelajaran kalimat majemuk yang pertama adalah membangun logika berpikir ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini pun belajar bahwa sebuah kejadian itu seringkali punya alasan gitu. Lalu yang kedua, menghaluskan gaya bicara. Nah, seperti teman-teman tuh pas ketika berbicara tuh nggak terdengar seperti robot atau anak bayi ya gitu. Lalu yang ketiga, kemampuan memilih atau opsi. Nah, di sini kan kata penghubung itu ada banyak ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman sekalian bisa menyatakan pilihan gitu ya, mau memakai kata penghubung yang mana sih gitu. Lalu selanjutnya adalah menjelaskan sesuatu secara detail. Nah, tujuan kalimat majemuk itu kan memberikan informasi yang lebih kaya ya teman-teman. Bukan cuman aku telat, tapi bisa aku telat karena ban sepedaku kempes. Nah, gimana teman-teman? Informasinya jadi lebih lengkap dan orang-orang ataupun guru tuh nggak perlu nanya-nanya lagi kan? Iya. Lalu selanjutnya adalah mempersiapkan diri membaca buku cerita. Nah, teman-teman, buku cerita yang seru seperti komik ataupun dongeng itu jarang pakai kalimat pendek. Nah, dengan paham kalimat majemuk, teman-teman bisa jadi cepat paham pas lagi baca buku yang ceritanya tuh panjang-panjang. Lalu yang terakhir ada belajar urutan kejadian. Nah, dengan kata hubung lalu atau kemudian. Nah, di sini teman-teman bisa belajar mengurutkan cerita dari awal sampai akhir secara teratur, teman-teman. Nah, rumusnya seperti yang Kak Evi jelaskan sebelumnya adalah cerita satu ditambah kata hubung, lalu ditambah cerita kedua, gitu ya teman-teman. Nah, di sini kan kata hubung ada banyak ya. Coba kita bahas satu-satu. Yang pertama ada kata hubung dan. Nah, coba ya kita bikin contoh cerita. Cerita yang pertama. Budi membaca tanda dilarang parkir. Kita tambah kata hubung dan lalu kita tambah cerita 2. Ayah memindahkan mobil gitu. Lalu kalau kita pakai atau gimana Kak? Nah, contohnya cerita 1. Kita mau naik bus, kita tambahkan kata hubung atau, selanjutnya naik kereta api. Tanda tanya. Nah, di sini ada kalimat tanya ya teman-teman karena menggunakan tanda tanya. Dan juga kita sedang menanyakan kau pakai opsi yang mana gitu. Kita lagi melihat dua pilihan gitu ya teman. Lalu ada tanda hubung tetapi. Nah, di sini contohnya seperti cerita satunya adalah lampu lalu lintas sudah berwarna hijau. Ditambahkan kata tetapi, lalu cerita keduanya mobil itu tidak jalan. Gitu. Lalu yang keempat ada tanda hubung karena. Nah, ini bisa untuk untuk menyatakan alasan ya. Contohnya ada cerita satu, kita harus berhenti. Tambahkan karena, lalu alasannya adalah lampu menyala berwarna merah atau lampu lalu lintas menyala berwarna merah gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada setelah atau kemudian ya. Ini digunakan untuk urutan waktu nih teman-teman. Jadi ada langkah-langkahnya gitu ya. Contohnya yang pertama, ayah memarkir mobil.
kita tambahkan setelah, baru kita tambahkan melihat tanda parkir. Begitu teman-teman. Nah, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai sini ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.